Tapi sekarang nih nasi udah jadi bubur, IKN tuh udah dibangun. Tapi sekarang pemerintah tuh sedang menghemat anggaran beda sampai 50%. Ya tapi kan kalau pemerintah daerah ini kan, apalagi yang pusat gedung-gedung dia tuh udah mewah-mewah. Kenapa harus lagi sampai ke dalam hotel-hotel lagi nak meeting doang? Aku malah setuju kalau pemerintah nih memotong anggaran sampai 50%. Nanti udah dipotong, tiba-tiba muncul korupsi. Perjalanan dinas per harinya 110, di luar kota berarti 380 per hari. Itu satu orang aja tuh Mbak Yu. Menyala perjalanan dinasku. Menteri Agama Indonesia potong anggaran perjalanan dinas, lebih baik pakai Zoom, bisa hemat 15 triliun. Menteri Agama Nasaruddin Umar berencana memotong anggaran perjalanan dinas hingga 50% pada tahun depan. Menurutnya, perjalanan dinas dilakukan Kepala Kantor Wilayah Kanwil Kementerian Agama seharusnya bisa diganti dengan aplikasi Zoom. Kemudian para kanwil banyak itu undangan juga hadir. Semuanya bisa kita selesaikan dengan Zoom, maka kita akan lakukan dengan Zoom. Nasaruddin mengungkapkan perjalanan dinas seringkali dilakukan hanya untuk berjalan-jalan atau mencari oleh-oleh. Menurutnya, perjalanan dinas juga hanya memberikan dampak positif sebesar 0,5% terhadap program yang dijalankan. Perjalanan dinas dilakukan ke Jakarta 3 hari. Satu harinya nongol, tapi hari keduanya ke Tanah Abang, kemana-mana. Apa yang dibawa pulang ke daerahnya, koper oleh-oleh, baju kaos, dan sebagainya. Tapi materi yang bermanfaat untuk umat pada bangsa enggak kelihatan. Sebelumnya, Presiden Prabowo menyebut nominal pengajuan anggaran lawatan kerja luar negeri para pejabat mencapai 3 miliar US dollar atau 47,8 triliun. Ia meminta untuk mengurangi anggaran perjalanan ini hingga sebesar 50%, bisa hemat 15 triliun. Presiden Prabowo mengungkap penghematan biaya perjalanan dinas ke luar negeri ini bisa menghemat pengeluaran negara hingga 15 triliun. Dengan begitu, anggarannya bisa dialokasikan untuk membangun infrastruktur yang bermanfaat untuk masyarakat. Iya, perjalanan dinas ini belum tiketnya, belum lagi nanti makan dia konsumsi, belum lagi penginapannya. Aduh, nak berhari-hari extend pula lagi. Kalau semua perjalanan dinas bisa diselesaikan pakai Zoom, terus kenapalah pemerintah Indonesia nih bangun IKN itu? Jadi maksud kau nih, semua udah pakai Zoom, terus IKN tuh jadi kosong juga, melompong, tak ada yang datang juga ke situ. Iyalah, kalau semua dilakukan dengan Zoom, orang tak payah lagi untuk rapat datang. Kalau kita misalnya perjalanan dari Tanjung Pinang nih, nak pergi ke IKN tuh, udah berapa pula tiketnya? Perjalanan dinas tuh jadi mahal. Iya, lewat Jakarta lagi kan, banyak transit. Tapi sekarang nih nasi udah jadi bubur, IKN tuh udah dibangun. Tapi sekarang pemerintah tuh sedang menghemat anggaran beda sampai 50%. Ya ini kan menjadi sesuatu yang bermanfaat juga untuk Indonesia Mbak Yu. Bisa nanti bayar hutang negara. Tak bisa beda, masih kurang untuk bayar hutang negara. Berapa lah bayar hutang tuh Mbak Yu? Masa sampai tak boleh bayar? Kita nih di tahun 2025, kita baru bayar bunga hutangnya aja beda. Pokok hutang nih belum dibayar. Makanya Prabowo nih nak hemat semua anggaran. Tapi di tahun 2025 tuh udah dinaikkan pula PPN dari 12%. Kau tak baca berita nih beda. PPN 12% itu dinaikkan untuk barang-barang mewah. Tak semua hal bisa dinaikkan jadi 12%. Jadi kalau misalnya kau makan dekat restoran segala macam tuh tak 12%. Kalau ke restoran mewah iyalah naik sampai 12%. Tapi kalau kau makan dekat kedai kecil tak adalah. Kau makan ada dekat kedai Mak Tima tuh masih 10.000 tak kena pajak. Mak Tima yang jual nasi lemak dengan lontong tuh. Terus yang ada di bayangan aku nih beda. Kalau semua bisa dilakukan dengan Zoom, ngapa pula pemerintah Indonesia nih bangun IKN sampai bertriliun-triliun? Sekarang nih dah beda pemimpin Mbak Yu. Pemimpin yang dahulu tuh dia sibuk nak bangun IKN. Sementara pemimpin yang sekarang nih dia nih dah kekurangan anggaran. Jadi dia menghemat anggaran dia. Itulah salah satu caranya, dipangkas semua untuk perjalanan dinas. Bagus pakai Zoom aja. Banyak kok yang terima Mbak Yu. Tapi pangkas sampai 50% nih, menterinya Prabowo minta naikkan anggaran. Anggaran buat apa lagi? Engkau tak tahu beda. Tak tahu apa. Ini untuk anggaran apa? Anggaran makan gratis. Kan dah dapat dari Cina. Tak cukup beda kalau cuma dari Cina aja. Nanti meeting bukan di hotel lagi, tapi di ruang aula masing-masing instansi. Kecuali meeting dengan perwakilan luar negeri atau tamu negara, kata SCHWNZ. Dijawab sama Zainul Elmisri. Nah benar, saya pernah kerja di hotel dan gedung-gedung aula. Biasanya rapat-rapat. Pikirku mengapa rapat dinas di luar, padahal gedung-gedung dinas pada mewah dan puas. Banyak yang lantai 2, 4, terus sampai 5 untuk daerah. Apa nggak cukup ya? Kalau anggaran pemerintah pusat tuh beda, memang besar-besar beda. Engkau tak bisa pula bandingkan dengan pemerintah daerah. Ya tapi kan kalau pemerintah daerah ini kan, apalagi yang pusat gedung-gedung dia tuh udah mewah-mewah. Kenapa harus lagi sampai ke dalam hotel-hotel lagi nak meeting doang? Supaya ada nilai ekonomis, supaya
hotel-hotel ke Indonesia nih jadi ramai beda. Hotel-hotel ke Indonesia yang ramai atau dia orang yang mendapatkan fasilitas hotel? Jangan seuzon beda. Kau tak boleh cakap macam tu. Semoga dampaknya akan berputar. Pengunjung hotel dan pesawat mungkin akan turun karena dampak perjalanan dinas ini. Tapi kami sangat berharap hasil efisiensi ini akan berdampak langsung ke masyarakat. Tiket pesawat akan lebih murah, perekonomian dan daya beli membaik, infrastruktur membaik, tarif tol turun, sehingga masyarakat lebih sering bepergian dan berlibur menginap di hotel, kata Uno Maruno. Dijawab sama Zilal. Jawaban yang mantap. Berpikir positif dari tindakan tapi dapat kesimpulannya tanpa menyalahkan siapapun. Dijawab lagi sama Nur Ainun Magfira. Kalau berkurang perjalanan dinas, permintaan tiket pesawat otomatis menurun. Berdampak pada harga tiket yang murah. Emangnya iya murah? Karena tiketnya murah, maka bergantilah dengan permintaan tiket liburan atau bepergian oleh masyarakat. Begitukah Pak maksudnya? Dijawab lagi sama Uno Maruno yang tadi komen pertama tuh. Tiket mahal karena tiket pesawat itu harga afturnya tinggi. Distribusi aftur yang masih tertutup atau dimonopoli komponen pajak. Kalau APBN bisa untuk insentif pelaku wisata atau DPUP, jadi masyarakat juga bisa menikmati jalan-jalan sambil belanja seperti pegawai-pegawai plat merah. Semoga ya. Aku malah setuju kalau pemerintah nih memotong anggaran sampai 50%. Nanti udah dipotong, tiba-tiba muncul korupsi. Tapi Mbak Yu, kita ini tak bisa cakap juga. Kalau korupsi nih pasti adanya oknum, bukan pemerintahnya. Kalau oknum nih dia per individu. Kita tak bisa lacak siapa orang yang nak korupsi. Tapi koruptor tuh tak sendiri beda. Dia tuh pasti bersama-sama korupsinya. Paling enggak saya sebagai seorang netizen berterima kasih untuk adanya rencana pengurangan anggaran perjalanan dinas dan pemberitaan ke masyarakat lewat sosial media. Ada emot love-nya. Jadi kami tahu sebagian kecil pajak itu untuk apa, kata Lauren Nija. Aku malah setuju sebagai netizen Indonesia kalau pemerintah nih memotong anggaran untuk perjalanan dinas dan potonglah anggaran-anggaran yang tak penting tuh. Ciptakan lapangan pekerjaan yang paling banyak. Biar orang Indonesia tak kerja kat luar negeri lagi kan. Betul, ekonomi akan naik. Tapi kalau orang Indonesia yang keluar negeri nih, yang kerja dekat luar negeri, dia memberikan devisa negara. Tapi sekarang nih beda, devisa negara nih dah habis untuk bayar hutang ke luar negeri. Jadi harus cari cara baru untuk cari cuan lagi. Nah, inilah salah satunya untuk pangkas perjalanan dinas nih sampai 50%. Tapi sebenarnya banyak juga yang setuju Mbak Yu. Macam dia nih, kata Hans Haratera. Jadi kata dia, siap-siaplah dimusuhi oleh wakil rakyat dan PNS. Tapi kalau dia cukup percaya diri dengan powernya, ya baguslah. Gue sih sebagai rakyat tentu senang. Kan Pak Prabowo ini presiden, tentu dia dah tahulah konsekuensinya kalau dia nanti nak memotong anggaran untuk perjalanan dinas. Kirain cuma air yang bisa banjir. Ternyata fakta juga bisa setinggi dada orang dewasa. Menyala kan. Mahkotamu sedang disortir Pak Menteri, kata Rifki Hadis. Kalau Menteri Agama yang sekarang nih aku suka beda. Yang dulu kok tak suka? Yo ndak tahu kok tanya saya. Kayak nggak percaya sama berita ini dari pemerintah. Kalau dikelola dengan mindset pengusaha sama dengan efisiensi, kata ayah juara dunia. Dijawab sama Adi Gevin. Ini Pak Prabowo loh. Emang agak beda sih kebijakan dan keputusannya dari presiden sebelumnya. Yo ndak tahu kok tanya saya. Nggak bersahabat lagi Mbak Yu. Nah, akhirnya ada aparatur pemerintahan yang berani speak up dan merevisi program lahan basah ini yang dijadikan ladang cari keuntungan pribadi. Keren. Applause buat pemerintah Indonesia. Dava David katanya. Ya sekarang nih kalau kita diperjuangkan sama pemerintah, ya kita alhamdulillah. Jadi selama ini pemerintah Indonesia tak memperjuangkan masyarakat Mbak Yu? Yo ndak tahu kok tanya saya. Majulah Singapura. Keputusan yang dimusuhin orang banyak tapi didukung rakyat Indonesia, kata Helix. Kalau rakyat Indonesia biasa pasti setuju macam aku. Berarti kok rakyat biasa Mbak Yu? Yo ndak tahu kok tanya saya. Jangan salah Pak, ini bocoran sedikit. PNS pas di luar minta jemput stakeholder, uang dinas dapat dan utuh. Kata Frans Tanto. Ya itu kan udah menjadi permainan oknum-oknum itulah beda. Oh maksud dia nih, maksudnya gini. Contohnya dia pergi ke Jakarta, ada kenalan tak jemput, macam gitu. Tapi nanti duitnya ditaruh berapa pengeluaran taksi macam gitu ya? Markup lah beda sikit. Oh mati kita anak ayam. Rembes lain, hasilnya lain. Makan dia pun yang tadinya harga 50.000 jadi 100.000 macam gitu ya? Betul. Sebagai mantan PNS sejak tahun 1994, saya melihat perjalanan dinas memang tidak membawa efek signifikan dalam meningkatkan output dan outcome yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat daerah dan pusat, kata Ye Julfi. Dijawab sama ngomongin uang. Jadi opsi ini merupakan salah satu yang paling bijak ya. Dijawab lagi sama si Ye Julfi nih. Insya Allah inilah yang diharapkan dapat menghemat anggaran triliunan rupiah.
Saya bongkar tuntas ya, 1 kali perjalanan dinas kami wilayah Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah dalam daerah itu 110.000 per hari dan per orang, minimal 8 jam. Jika pertemuan atau diklat 110.000 per hari, perjalanan dinas luar daerah 380.000. Itu baru satu dinas saya dari tahun 1994 sampai 2018. Menyala perjalanan dinasku. Perjalanan dinas per harinya 110, di luar kota berarti 380 per hari. Itu satu orang aja tuh Mbak Yu. Menyala perjalanan dinasku. Buat korang warga Malaysia yang kerja gomen, yang kerja dekat kerajaan, kalau misalnya ada perjalanan dinas untuk rapat-rapat antara kerajaan atau antara pemerintahan, antar daerah, itu ada berapa budget dia? Buat korang komen dekat bawah. Per hari atau per bulan, terserah lah. Tulis kat bawah. Ya ndak tahu kok tanya saya. Aku tak tanya engkau, aku tanya sama warga Malaysia lah Mbak Yu. Majulah Singapura. Ini satu lagi, majulah Singapura terus.